teman-temannya. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Gimana keadaannya hari ini? Apakah baik? Nah, sekarang saya ajak Saskia Sakina. Lalu Ashilana Cika. Baik Nina Fatwa. Mariana Fautin hadir. Nah, jadi silahkan kalau ada sampah di sekitarnya silahkan diangkat dulu. Nah, kalau tidak ada, jadi selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Sudah apa semuanya? Sudah. Nah, silahkan siapa yang bisa ngemat? Nah, silahkan maju ke sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanmu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka. Silakan duduk. Lalu Saskia. Nah, jadi manfaat atau kewajiban kita sebagai warga masyarakat menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kita memiliki banyak kewajiban nih. Nah, misalnya di sekolah kita memiliki kewajiban. Kewajiban itu merupakan suatu hal yang harus kita lakukan atau wajib kita lakukan. Nah, jadi setelah kita melakukan kewajiban, kita harus memperoleh hak kita yang telah melakukan kewajiban tersebut. Nah, jadi misalnya kewajiban kita di sekolah yaitu, nah, ada yang tahu apa kewajiban kita di sekolah? Coba belajar. Nah, ada yang lain? Silahkan, ada yang lain angkat tangan nih. Nah, yang pertama belajar, yang kedua yaitu mentaati perintah guru. Nah, benar sekali. Nah, jadi kewajiban kita di sekolah yaitu untuk belajar, untuk mematuhi perintah guru. Nah, jadi kewajiban kita di sekolah itu belajar. Nah, kita di sekolah yaitu untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan ilmu. Nah, yang saya katakan tadi,
setelah kita melakukan suatu kewajiban, harus kita memperoleh hak. Nah, jadi ketika kita mematuhi perintah guru, kita mengikuti pembelajaran, jadi hak kita sebagai murid yaitu mendapatkan ilmu. Nah, adapun kewajiban kita di rumah, ada yang tahu apa kewajiban kita di rumah? Coba angkat tangan. Membantu orang tua. Nah, yang pertama membantu orang tua. Nah, kita coba. Nah, menyapu rumah. Coba, Ami. Nah, jadi kewajiban kita di rumah yaitu untuk membantu orang tua. Nah, untuk mematuhi perintah orang tua. Nah, jadi hak yang kita peroleh dari kewajiban itu adalah mendapatkan pahala. Hak dari orang tua yaitu mendapatkan kasih sayang dan lain-lain. Nah, jadi kewajiban kita juga di sekolah yaitu untuk belajar. Nah, sarannya, nah jadi ketika ada teman kita yang tidak mematuhi guru, misalnya teman kita tidak melakukan kewajibannya. Contohnya, ada teman kita yang mencontek. Jadi, kita harus menyarankan untuk mematuhi perintah guru. Misalnya, apa yang coba setia, apa saran kita terhadap teman kita tadi yang mencontek? Ajarlah. Nah, misalnya lebih baik belajar daripada mencontek. Nah, banyak sekali saran kita terhadap teman kita. Saran macam-macam saran itu, misalnya lebih baik. Jadi kalimat saran yaitu kalimat yang biasanya digunakan untuk misalnya ada masalah, kita mencari solusinya. Nah, contohnya kan ada temannya tadi, salah satu temannya mencontek. Nah, jadi kita menyarankan untuk tidak mencontek. Nah, dengan solusinya yaitu dengan belajar. Jadi ada beberapa kalimat saran, misalnya ada lebih baik, sebaiknya, seharusnya. Banyak lagi kalimat saran yang dapat kita gunakan. Kalimat saran bisa dikatakan dengan kata lain yaitu solusi dari masalah. Misalnya kita menyarankan ada seseorang yang berbuat salah. Nah, kita bisa menyarankan dengan menggunakan kata lebih baik, seharusnya, sebaiknya. Nah, seperti itu nih kalimat saran, yaitu kalimat yang biasa digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau mencari solusi. Bisa dimengerti? Nah, coba lihat setia. Apa macam-macam seperti apa kalimat saran itu? Lebih baik, seharusnya, sebaiknya. Nah, itu merupakan macam-macam kalimat saran yang bisa kita gunakan ini. Nah, jadi setelah kita mempelajari kalimat saran dan macam-macam kalimat saran, sekarang tugas kalian yaitu menuliskan 3 kalimat saran. Oke? Menuliskan 3 kalimat saran dengan kalimat yang tadi itu. Ada sebaiknya, lebih baik, seharusnya. Yang penting ada solusi dari permasalahan. Nah, silakan. Ada seharusnya, sebaiknya, lebih baik. Ada yang sudah jadi? Kalau sudah jadi dikumpulkan. Kalau sudah jadi dikumpulkan. Sudah jadi lalu kita. Nah,
jadi tadi sudah kita melakukan pembelajaran. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran, tubuh kita lelah, tubuh kita capek. Nah, tubuh kita perlu istirahat. Nah, jadi tubuh kita perlu istirahat. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Nah, di rumah kalau kita lelah, kita butuh istirahat. Nah, misalnya ini ada bentuk istirahat, yaitu tidur siang. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu, tubuh kita lelah, tubuh kita capek, kita melakukan istirahat. Di sini ada tidur. Nah, ada duduk-duduk. Ada meluruskan badan. Nah, jadi apa kegunaan kita istirahat? Ada yang tahu apa kegunaan kita istirahat? Nah, agar tubuh kita menjadi sehat. Nah, otot kita menjadi kuat. Apa ada lagi? Ada lagi yang tahu? Nah, jadi fungsi kita melakukan istirahat yaitu bisa mengontrol pikiran, tubuh kita menjadi sehat, suasana hati menjadi tenang. Nah, itulah fungsi kita beristirahat. Jangan terlalu memaksakan tubuh kita. Jadi tubuh kita juga memerlukan istirahat. Nah, tadi sudah mengetahui macam-macam istirahat di rumah. Nah, sekarang kalian coba menyebutkan di sekolah. Nah, kan di sekolah ada jam istirahat. Bagaimana bentuk jam istirahat kalian? Misalnya keluar main, apa yang kalian lakukan? Makan. Yang pertama makan, bermain. Kedua, nah seperti itulah bentuk istirahat yang kita lakukan di rumah maupun di sekolah. Nah, jadi pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan. Kita membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Nah, tadi apa yang sudah kita pelajari? Nah, jadi yang kita sudah pelajari hari ini yang pertama yaitu hak dan kewajiban kita di sekolah dan di rumah. Yang kedua yaitu kalimat saran. Dan yang terakhir, yaitu istirahat di rumah maupun di sekolah. Nah, saya akan menutup pembelajaran hari ini. Silakan duduk yang rapi dan memimpin doanya ini. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdiri. Beri salam.